Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Chandra Liansa, absen 31 dari kelas 27. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang sedikit sejarah tentang kerajaan Buleleng. Nah, untuk pendiri kerajaan Buleleng tersebut adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti. Dia menyatukan beberapa wilayah pada Bali Utara pada abad pertengahan ke-17 dan sekaligus dia menjadi raja pertama pada kerajaan Buleleng tersebut. Nah, untuk raja terakhir pada kerajaan Buleleng tersebut adalah Gusti Made Singaraja yang merupakan raja ke-6 dan terakhir dari Wangsa Panji Sakti. Dia merupakan keponakan dari Gusti Made Jelentik. Nah, dan untuk raja yang berjaya pada kerajaan Buleleng tersebut adalah pendiri dan sekaligus raja pertamanya, ia adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti. Sejarah kerajaan Buleleng dimulai pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Nah, kerajaan yang bercorak Hindu ini terletak di Bali bagian utara, tepatnya di Singaraja. Dan kerajaan ini terbentuk karena sang pendiri kerajaan Buleleng bernama I Gusti Anglurah Panji Sakti menyatukan daerah Bali bagian utara atau sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Nah, untuk kerajaan Buleleng berdiri ketika eksistensi kerajaan Majapahit kian memudar. Selama berabad-abad, Majapahit yang berpusat di Jawa bagian timur dikenal sebagai Kamarajaan Besar. Nah, sebelum runtuhnya seiring munculnya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, untuk kondisi pemerintahan di kerajaan Buleleng, sistem kerajaan Buleleng adalah monarki. Nah, yaitu pemerintahan sepanjang hidup. Nah, untuk kondisi selanjutnya yaitu kondisi ekonomi kerajaan di Buleleng. Pola kehidupan di kerajaan Buleleng terutama di bidang ekonominya yaitu hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Barang dagangan yang diangkut berupa kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang. Nah, tersebut diperdagangkan ke daerah lain. Nah, untuk kondisi selanjutnya kondisi sosial di kerajaan Buleleng. Nah, dalam kehidupan sosial kerajaan Buleleng, masyarakat Bali, agama yang dianut itu agama Hindu yang mempunyai pengaruh paling besar dari Buddha sekian sehingga keadaan sosialnya terdapat sistem kasta. Nah, untuk kondisi selanjutnya adalah kondisi agama di kerajaan Buleleng. Nah, kerajaan Buleleng, masyarakat Buleleng sendiri menganut agama Hindu dan Shiva merupakan dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu Saya. Untuk selanjutnya peristiwa yang terjadi pada kerajaan Buleleng yaitu dalam kata kurung perang ya. Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan konflik Netherlands Indisch Leger ke kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1846. Perang ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda mewujudkan Pax Nederland Ika, yaitu perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Sumber sejarah atau peninggalannya yang pertama yaitu Pura Peninggal Dharma yang dibuat pada tahun 1500 Masehi memiliki 5 pura besar yaitu Pucaking Giri, Pati Panengen Agung, Kertapura, Taman Sari Mutering Jagat Istana Dharmadya, Katsah, Karta Negara Mas. Nah, itu 5. Yang kedua, Pura Tirta Empul yang memiliki arti dari air dari tanah. Yang ketiga, prasasti Blanjong beda dari 2 prasasti sebelumnya karena memiliki 2 macam huruf di penulisan hurufnya, yaitu huruf Pranagari berasal dari bahasa Bali kuno dan kedua bahasa
Kawi yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, untuk prasasti yang keempat yaitu prasasti Malat Gede di baris pertama yang berisi mengenai angka 835 dan bulan Palguna. Baris kedua berisi nama-nama tokoh, baris ketiga nama-nama musuh, dan baris keempat berisi tulisan Kadya Maksa. Nah, prasasti yang kelima yaitu prasasti penempahan yang dipercaya berasal dari balik klasik. Sebab runtuhnya kerajaan Buleleng yaitu perjuangan melawan penindasan pemerintahan Hindia Belanda, pelajar dalam berjuang hingga darah penghabisan yang disebut dengan Perang Jagaraga, yang hanya dalam waktu 2 hari pertempuran antara kerajaan Buleleng dan kerajaan di Bali melawan Belanda. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah Buleleng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.